Ada yang komen gue baru beli 400.000 tapi tetap nyesel ya. Mungkin nyeselnya karena HP ini spesifikasinya ada tipu-tipunya gitu ya. Contohnya di bagian RAM ya. RAM-nya itu ditentang ponsel dan di boxnya ditulisnya 3/32. Ini ditentang ponselnya. Ditentang ponselnya RAM-nya 3GB dan ROM-nya 32GB. Ini kalian lihat RAM 3GB, ROM 32GB. Dan di belakang boxnya itu juga ditulis 3GB, 32GB ya. Tapi memori asli HP ini tuh sebenarnya bukan 3/32 sih, cuman 2/16 saja untuk HP yang aku dapat ini. Bisa kita cek pakai 3 aplikasi ya, DevCheck, AIDA64 ataupun CPU-Z, bisa di-download di Play Store. Oke, langsung kita cek aja pakai aplikasi DevCheck. Ini kita langsung ke bagian hardware aja. Kita geser ke bawah, RAM-nya itu terbacanya cuma 2GB aja, RAM 2GB. Dan ROM-nya terbaca 9,71GB, berarti 16GB. Ini aplikasi DevCheck. Langsung ke AIDA64, kita cek juga di AIDA64. Kita langsung masuk ke bagian sistem. Di bagian sistem kita langsung cek juga ya. Ini RAM terpasangnya ternyata cuma 2GB aja, LPDDR3. Terus ukuran penyimpanannya terbaca 9938 MB atau 9,9GB, berarti 16GB ya, 2/16. Terus kita cek juga pakai CPU-Z. Di aplikasi CPU-Z ini kita langsung cek juga. Di CPU-Z langsung ke bagian device aja. Ini RAM-nya terbaca 1857 MB atau 2GB. Terus ROM-nya terbaca 9,71GB, berarti terbacanya 2/16 pakai 3 aplikasi ini. Udah ceknya pakai 3 aplikasi, berarti ini anggap valid ya, karena udah pakai 3 aplikasi. Itu yang pertama, bikin nyesel itu memorinya cuma tipu-tipu. Yang kedua, HP ini performanya itu nggak kenceng ya, tapi masih bisa lah dipakai buat sosmed kalau dapat yang bagus sih. Tapi HP seperti ini juga banyak yang cacat, nggak selalu dapat 100% bagus gitu. Misalnya ada yang dapat baterainya boros, biasanya itu di baterainya boros. Terus layar di HP ini juga nggak bagus sih, multitouchnya cuma dapat 2 touch doang. Kalau yang original kan dapatnya sampai 10 touch ya. Karena ini nggak ori, udah refurbish rekondisi gitu, mungkin layarnya udah diganti pakai layar KW, LCD-nya udah KW gitu. Makanya saat dites multitouch cuma dapat 2 touch doang. Jadi di HP ini yang bikin nyesel nggak cuma memorinya tipu-tipu sih, banyak juga komponen-komponen KW-nya. Itu biasanya juga ada yang bermasalah, ada juga yang normal, tapi banyak juga kok yang normal. Itu anggap aja kalau beli HP seperti ini hoki-hokian ya, bisa dapat bagus, bisa juga dapat yang cacat. Selain layar dan memorinya tipu-tipu, biasanya di baterainya juga cenderung boros, dan HP seperti ini juga cenderung cepat panas sih. Maka dari itu banyak yang nyesel beli HP seperti ini. Tapi kalau misalnya dananya pas-pasan ya, HP seperti ini mungkin bisa jadi solusi sih. Soalnya harganya kan murah, cuman 400.000 aja HP seperti ini harganya. Karena untuk sekarang ini HP resmi yang harganya 400.000 itu hampir nggak ada ya yang memorinya RAM 2GB dan ROM 16GB seperti ini. Adapun Evercost di 500.000, Evercost M60 itu RAM-nya 2GB, ROM-nya 16GB di harga 500.000. Untuk 400.000 RAM 2GB itu sekarang nggak ada untuk yang baru dan kondisinya itu resmi. Tapi kalau untuk HP baru RAM 1GB, ROM 16GB itu ada ya, baru dan garansi resmi, Evercost Extreme 2 S45B. Itu harganya murah, nggak sampai 300.000, tapi kondisinya cukup lelet. Bisa sih dipakai buat sosmed untuk orang-orang yang penting bisa dipakai WA, yang penting bisa dipakai YouTube. Nah, HP itu bisa dipakai dan harganya itu murah banget, nggak sampai 300.000. Evercost Extreme 2 S45B. Tapi kalau HP ini sih ya bikin nyesel gitu kalau misalkan dapat yang cacat. Kalau dapat yang bagus sih oke-oke aja. Oke ya, jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abangnya. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, subscribe dulu bos.